Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah kisah yang akan menggugah hati dan membuat kita merenung tentang kasih sayang, keajaiban, dan pengorbanan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan komentar kalian setelah menonton. Mari kita mulai kisah ini dengan membaca sholawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga hati kita semakin lembut dan penuh cinta setelah mendengar kisah ini. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang nenek tua bernama Mbok Rahayu. Orang-orang di desa mengenalnya sebagai perempuan yang penuh kelembutan, selalu tersenyum meskipun hidupnya tak lagi dipenuhi kehangatan keluarga. Dulu, ia memiliki suami dan anak-anak yang mengelilinginya, tapi waktu dan keadaan mengubah segalanya. Suaminya telah lama meninggal, sementara anak-anaknya pergi merantau ke kota, sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, hingga jarang pulang menemuinya. Mbok Rahayu tinggal sendirian di sebuah rumah kayu kecil di pinggir desa, rumah peninggalan suaminya. Dindingnya sudah mulai lapuk, atapnya bocor di beberapa bagian, tetapi ia tetap bertahan di sana. Baginya, rumah itu bukan sekadar tempat berteduh, tetapi juga menyimpan kenangan bersama orang-orang yang pernah ia cintai. Hidupnya sederhana, sehari-hari ia mengurus kebun kecil di belakang rumah, dan terkadang pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual di pasar. Meskipun tubuhnya semakin renta, semangatnya tak pernah padam. Tapi di balik itu semua, ada kesunyian yang selalu mengintainya. Malam-malamnya hanya ditemani suara jangkrik dan desir angin yang menelusup ke dalam rumahnya. Terkadang, di tengah sepinya malam, Mbok Rahayu menatap foto anak-anaknya yang terpajang di dinding. Tangannya gemetar menyentuh bingkai kayu yang sudah mulai berdebu. Apa mereka masih mengingatku? Batinnya. Ia tak ingin menyalahkan siapapun, tetapi di lubuk hatinya yang terdalam, ia merindukan mereka. Pagi itu, mentari masih enggan muncul sepenuhnya dari balik bukit ketika Mbok Rahayu bangun dari tidurnya. Angin pagi berembus lembut, membawa aroma tanah basah yang khas setelah hujan semalam. Ia mengikat selendang di pinggangnya, mengambil parang kecil, dan memasukkan beberapa anyaman bambu ke dalam keranjang yang akan ia bawa ke hutan. Hari ini harus dapat kayu lebih banyak, gumamnya pelan, lalu melangkahkan kakinya keluar rumah. Perjalanannya menuju hutan sudah menjadi rutinitas yang ia lakukan bertahun-tahun. Setiap tikungan jalan setapak, setiap akar pohon yang mencuat dari tanah, sudah hafal di luar kepala. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Saat Mbok Rahayu mulai mengumpulkan ranting-ranting kering, telinganya menangkap suara lirih di kejauhan. Suara tangisan Mbok Rahayu menghentikan langkahnya. Awalnya, ia berpikir itu hanya suara burung atau hewan kecil yang terperangkap di semak-semak. Tetapi semakin ia memperhatikan, suara itu semakin jelas, tangisan bayi. Siapa yang membawa bayi ke hutan sepagi ini, pikirnya. Rasa penasaran bercampur dengan kegelisahan. Ia menajamkan pendengarannya dan mulai mengikuti sumber suara itu. Semakin ia melangkah, semakin kuat suara tangisan itu terdengar. Hingga akhirnya, di balik semak-semak yang cukup lebat, ia menemukan sesuatu yang membuat dadanya mencelos. Di sana, tergeletak seorang bayi mungil yang dibungkus kain lusuh. Bibirnya pucat, tubuhnya kotor, dan air mata membasahi pipinya. Tangisannya terdengar lemah, seolah kehabisan tenaga. Astagfirullah. Nak, siapa yang tega meninggalkanmu di sini? Mbok Rahayu berbisik dengan suara bergetar. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tangannya gemetar saat ia mencoba mengangkat bayi itu dengan hati-hati. Bayi itu begitu ringan, seakan kekurangan gizi.
Tatapan mata kecil itu seketika menembus hatinya, seperti meminta pertolongan. Embok Rahayu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Tak ada siapapun, hanya pohon-pohon tinggi dan dedaunan yang berguguran. Apakah ada seseorang yang meninggalkan bayi ini di sini dengan sengaja? Pikirnya. Pikiran itu membuat hatinya nyeri. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dengan lembut, ia mengusap kepala bayi itu, berusaha membuatnya tenang. Sudah, Nak. Jangan nangis. Embok ada di sini. Bayi itu masih menangis, meskipun lebih pelan dari sebelumnya. Hatinya tersayat. Melihat makhluk sekecil ini harus mengalami penderitaan seperti itu. Embok Rahayu tahu, ia tak bisa berlama-lama di hutan. Ia harus membawa bayi ini pulang. Dengan langkah cepat, ia keluar dari hutan sambil mendekap bayi itu erat di dadanya. Sesampainya di rumah, Embok Rahayu segera menidurkan bayi itu di atas kain yang ia gelar di lantai. Tangannya sibuk mencari sesuatu di lemari kayunya. Mungkin ada sedikit bubur sisa yang bisa ia haluskan untuk bayi ini. Tapi kemudian ia sadar, bayi sekecil ini tidak bisa makan bubur. Oh, ya Allah, bayi ini butuh susu. Tapi dari mana? Embok Rahayu terduduk lemas di samping bayi itu. Ia benar-benar kebingungan. Di desa, tak banyak orang yang memiliki bayi. Dan ia tak yakin ada yang memiliki susu untuk diberikan. Bayi itu mulai menangis lagi, tangisannya kali ini lebih keras. Lapar. Apa yang harus Mbok lakukan? Ya Allah, tolonglah Mbok. Mbok Rahayu menggendongnya lagi, mencoba menggoyang-goyangkannya dengan lembut agar tenang. Namun, tangisan bayi itu semakin menjadi. Matanya semakin memerah, tubuhnya semakin lemah. Dalam keputusasaan, Mbok Rahayu mendekap bayi itu lebih erat. Dan saat itulah, sesuatu yang aneh terjadi. Saat tubuh bayi itu menyentuh dadanya, ada perasaan aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya, sebuah kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa payudaranya terasa penuh, sesuatu yang seharusnya tak mungkin terjadi, mengingat ia sudah puluhan tahun melewati masa menyusui. Dengan ragu dan setengah tak percaya, ia mencoba mendekatkan bayi itu ke dadanya. Detik berikutnya, keajaiban terjadi. ASI keluar. Air mata Mbok Rahayu langsung mengalir deras. Ya Allah, ini beneran? Bayi itu dengan lahap menyusu, tangisannya perlahan mereda, dan tubuh kecilnya mulai bergerak lebih tenang, seolah Tuhan langsung menjawab doanya. Sambil menangis, Mbok Rahayu memeluk bayi itu lebih erat. Nak, mungkin Allah mengirimkanmu untuk Mbok, dan mungkin Allah mengembalikan sesuatu yang hilang dari Mbok. Ia tak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tetapi ia tahu satu hal, ia tak akan membiarkan bayi ini sendirian lagi. Mbok Rahayu masih terisak. Ia tak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Payudaranya yang seharusnya tak lagi bisa menghasilkan ASI, kini memberikan kehidupan bagi bayi mungil itu. Ia tak tahu apakah ini keajaiban, ataukah tubuhnya yang secara ajaib bereaksi terhadap bayi yang begitu membutuhkan makanan. Bayi kecil itu kini tampak lebih tenang. Wajahnya yang tadinya pucat mulai menunjukkan sedikit rona. Nafasnya yang tadi tersengal, kini lebih teratur. Namun di tengah kebahagiaannya, Mbok Rahayu juga merasa takut. Ya Allah, apakah ini benar-benar kehendak-Mu? Bisiknya sambil memandangi bayi itu. Tangannya yang renta dengan lembut, mengusap kepala bayi itu. Rambutnya halus, pipinya mulai menghangat. Seolah ia baru saja diselamatkan dari ambang bahaya. Mbok Rahayu menarik napas panjang. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Ia tak bisa begitu saja menyimpan bayi ini tanpa mengetahui asal-usulnya. Apakah
ia harus melaporkannya ke kepala desa, atau mungkin ke orang-orang di pasar. Tapi, bagaimana jika bayi ini memang ditinggalkan? Bagaimana jika tak ada seorang pun yang mencarinya? Mbok Rahayu menggigit bibirnya, hatinya diliputi kebimbangan. Namun, ketika ia kembali menatap wajah mungil itu, sesuatu dalam hatinya berkata, "Rawatlah dia, setidaknya sampai kau tahu kebenarannya." Keesokan harinya, Mbok Rahayu pergi ke pasar seperti biasa. Namun, kali ini ia tidak hanya membawa kayu bakar, tapi juga sebuah pertanyaan besar dalam hatinya. Di pasar desa, semua orang saling mengenal. Setiap pagi, ibu-ibu berkumpul untuk berbelanja, bapak-bapak berbincang soal panen, dan anak-anak kecil berlarian di sekitar lapak. Saat Mbok Rahayu tiba, seorang ibu tua yang bernama Mbok Sri langsung menyapanya. "Loh, Mbok Rahayu, wajahmu kelihatan lain hari ini. Ada apa?" tanyanya sambil tersenyum. Mbok Rahayu ragu sejenak, lalu dengan hati-hati ia menjawab, "Mbok nemu bayi di hutan kemarin." Sekejap, suasana di sekitar mereka berubah. Orang-orang yang tadinya sibuk dengan urusan masing-masing kini mulai mendekat. "Bayi? Di hutan? Astagfirullah, siapa yang tega?" seru seorang ibu muda. "Apa ada yang kehilangan anak?" Seorang lelaki tua bertanya. Sementara yang lain mulai saling berbisik. Kepala desa yang kebetulan sedang berada di pasar segera datang menghampiri. Beliau adalah Pak Lurah Wargo, seorang lelaki berusia sekitar 60-an yang bijaksana. "Jadi, bayi itu ada di rumahmu sekarang, Mbok?" tanyanya dengan nada serius. Mbok Rahayu mengangguk. "Iya, Pak Lurah, Mbok bawa pulang karena kasihan. Dia hampir mati kedinginan." Pak Lurah menghela napas panjang. Ia memandangi warga yang mulai berkerumun. "Kita harus cari tahu siapa orang tuanya. Kalau dalam beberapa hari tidak ada yang mengaku, mungkin bayi itu harus diserahkan ke panti asuhan." Mendengar itu, hati Mbok Rahayu terasa diremas. Panti asuhan? Apakah itu berarti ia harus berpisah dengan bayi itu? Sejak hari itu, kabar tentang bayi yang ditemukan Mbok Rahayu menyebar ke seluruh desa. Banyak yang datang ke rumahnya, beberapa untuk sekadar melihat, yang lain menawarkan bantuan. Tetapi, yang membuat Mbok Rahayu terkejut adalah bagaimana tubuhnya terus menghasilkan ASI. Setiap kali bayi itu menangis, ia bisa menyusuinya. Setiap kali ia menyusu, tubuhnya terasa hangat, seolah ada sesuatu yang kembali hidup dalam dirinya. Suatu malam, saat bayi itu tertidur pulas di pelukannya, Mbok Rahayu berbicara kepada dirinya sendiri. "Nak, kenapa kau datang ke hidup Mbok? Apa? Kau memang dikirim Tuhan untuk menemani hari-hari tua Mbok?" Ia mengelus kepala bayi itu, matanya berkaca-kaca. Sudah lama ia merasa kesepian. Namun kini, ada kehidupan lain yang bergantung padanya. Ia mulai menganggap bayi itu sebagai bagian dari dirinya. Ia merawatnya seperti seorang ibu kepada anaknya sendiri. Namun di tengah kebahagiaan yang ia rasakan, sebuah ketakutan mulai menghantui hatinya. Bagaimana jika suatu hari nanti seseorang datang dan mengambilmu dariku? Tak semua orang percaya bahwa apa yang dialami Mbok Rahayu adalah keajaiban. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, bahkan menuduhnya melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Mana mungkin nenek setua itu bisa menyusui? Jangan-jangan dia pakai ilmu hitam. Jangan-jangan bayi itu hasil pesugihan. Mbok Rahayu mendengar semua bisikan itu dan hatinya terluka. Suatu sore, dua ibu-ibu muda datang ke rumahnya. Salah satunya bernama Sari, berbicara dengan nada tajam. "Mbok, kami ingin tahu yang sebenarnya. Apa benar Mbok bisa menyusui bayi itu?" Mbok Rahayu menarik napas panjang. "Iya nak, Mbok juga nggak ngerti kenapa.
Tapi ini bukan ilmu hitam, ini kehendak Allah. Tapi Sari masih tak percaya. Ia melirik temannya sebelum berkata, "Kalau memang begitu, biarkan kami melihat sendiri." Mbok Rahayu terdiam. Ia tak suka dicurigai seperti ini, tapi ia juga tahu bahwa mereka tidak akan percaya tanpa bukti. Akhirnya, ia duduk dan menggendong bayi itu, lalu dengan perlahan mendekatkannya ke dadanya. Detik berikutnya, bayi itu menyusu dengan tenang. Para ibu itu saling pandang, terdiam. Ada sesuatu dalam wajah mereka yang berubah, antara takjub dan malu. Sari akhirnya berkata pelan, "Astagfirullah. Mbok, maafkan kami sudah berpikir buruk." Malam itu, Mbok Rahayu duduk di depan rumahnya. Bayi kecil itu tertidur pulas dalam gendongannya. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang sambil berbicara lirih. "Ya Allah, jika memang Engkau menitipkan bayi ini kepadaku, berikanlah aku kekuatan untuk menjaganya." Angin malam bertiup lembut, seolah memberikan jawaban yang menenangkan. Sambil mencium kening bayi itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan menjagamu, Nak, sampai kapanpun." Malam itu, setelah janji yang ia ucapkan, Mbok Rahayu duduk di kursi kayu tua di beranda rumahnya. Lampu minyak yang redup memberikan cahaya hangat, sementara suara jangkrik dan angin malam menemani keheningan. Bayi di pangkuannya telah tertidur lelap, napasnya teratur, wajahnya damai. Melihat bayi itu membuat kenangan lama kembali membanjiri pikirannya. Puluhan tahun lalu, ia juga pernah menggendong bayi seperti ini, bayinya sendiri. Ia masih ingat bagaimana ia menyusui, menimang, dan menyanyikan lagu Nina Bobo setiap malam. Tapi semua itu kini tinggal kenangan. Sudah puluhan tahun berlalu sejak anak-anak Mbok pergi. Gumamnya lirih. Matanya menerawang ke langit yang gelap, mencari jawaban di antara bintang-bintang. Ada sesuatu dalam bayi ini yang membuatnya merasa seolah dipanggil kembali menjadi seorang ibu. Bukan sekadar keajaiban ASI yang tiba-tiba kembali, tetapi juga rasa cinta yang begitu dalam. Tapi bersamaan dengan perasaan itu, datang pula ketakutan. Bagaimana kalau suatu hari dia diambil dariku? Bagaimana kalau keluarganya muncul? Hatinya teriris membayangkan perpisahan yang mungkin terjadi. Ia tahu, sejak awal bayi ini bukan miliknya. Namun, bagaimana jika tak ada seorang pun yang datang mencarinya? Apakah ia bisa menganggapnya sebagai anak sendiri? Keesokan paginya, Mbok Rahayu bangun lebih awal seperti biasa. Langit masih berwarna ungu kebiruan saat ia menggendong bayi itu dan berjalan ke sumur di belakang rumah. Air sumur yang dingin membasuh tangannya, memberikan sedikit kesegaran di tengah pikirannya yang masih berkecamuk. Ia membasuh wajah bayi itu dengan lembut, lalu tersenyum kecil ketika bayi itu menggeliat dan menguap pelan. "Nak, hari ini kita harus cari tahu lebih banyak tentangmu, ya?" katanya pelan. Namun, di lubuk hatinya, ia masih diliputi ketakutan. Jika ia mencari tahu asal-usul bayi ini, maka mungkin saja ia harus melepaskannya. Saat sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pemuda bernama Joko, anak Pak Lurah, datang dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Mbok, Bapak nyuruh saya ke sini. Ada beberapa orang yang mau tanya soal bayi itu," katanya. Jantung Mbok Rahayu langsung berdegup lebih kencang. "Siapa, Nak?" tanyanya dengan suara sedikit bergetar. "Beberapa orang dari desa sebelah. Katanya mereka dengar ada bayi yang ditemukan di sini." Mendengar itu, Mbok Rahayu merasa seolah dunianya berhenti sejenak. Apakah ini berarti orang tua bayi itu telah ditemukan? Atau justru ada hal lain yang lebih buruk menunggunya? Dengan langkah gontai, Mbok Rahayu berjalan ke rumah Pak Lurah. Di sana, telah berkumpul beberapa orang,
Wajah mereka penuh tanda tanya dan rasa penasaran. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita muda dengan mata sembab. Dia tampak seperti seseorang yang telah menangis sepanjang malam. "Ibu ini namanya Rina," kata Pak Lurah memperkenalkan. Embok Rahayu menatap wanita itu dengan saksama. Ada kesedihan yang dalam di wajahnya. "Ibu Rina kehilangan bayinya beberapa hari lalu," lanjut Pak Lurah. Sekali lagi, hati Embok Rahayu terasa diremas. Apakah ini berarti bayi yang selama ini ia rawat memang milik wanita ini? Perlahan, Embok Rahayu menggendong bayi itu lebih erat, seolah tubuhnya secara otomatis menolak untuk melepaskannya. "Boleh saya melihatnya?" Suara Rina bergetar saat ia melangkah mendekat. Embok Rahayu menatap bayi itu, lalu kembali menatap Rina. Ada pertarungan batin dalam dirinya, antara ingin tetap mempertahankan bayi itu atau mengembalikannya kepada ibu kandungnya. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan bayi itu ke Rina. Dan saat bayi itu berada di pelukan Rina, sesuatu yang aneh terjadi. Bayi itu tidak merespons, tidak menangis, tidak tersenyum. Ia hanya diam, seolah hatinya tahu bahwa ia telah menemukan seseorang yang asing. Rina menangis terseduh-seduh saat mendekap bayi itu. Namun, bayi itu tetap diam. Embok Rahayu menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak tahu perasaan apa yang lebih dominan dalam hatinya. Lega, sedih, atau kehilangan. Pak Lurah mendekat dan berkata pelan, "Embok, kalau memang ini anaknya, kita harus mengembalikannya." Embok Rahayu mengangguk pelan. Tapi di dalam hatinya, ia ingin berteriak, "Ya Allah, kenapa rasanya sesakit ini?" Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bayi itu mulai menangis, tangisan yang keras dan pilu. Dan ketika Embok Rahayu mengulurkan tangannya, bayi itu langsung meraih dan menggenggam jari-jari rentanya dengan erat. Rina menatap bayi itu, lalu menatap Embok Rahayu. Ada sesuatu yang ia sadari, bahwa bayi itu lebih nyaman bersama wanita tua ini. Dengan suara bergetar, Rina berkata, "Sepertinya dia sudah lebih mengenal Embok daripada saya." Rina menghela napas panjang, lalu menatap Embok Rahayu dengan mata penuh air mata. "Saya sudah mencari bayi ini kemana-mana," katanya lirih. Tapi melihat bagaimana dia lebih dekat dengan Embok, "Saya tidak tahu apakah saya bisa memaksanya kembali ke saya." Pak Lurah ikut terdiam. Situasi ini lebih rumit daripada yang ia duga. Embok Rahayu sendiri tak tahu harus berkata apa. Ia ingin mengembalikan bayi ini kepada ibu kandungnya, tapi hatinya berkata bahwa bayi ini juga telah memilihnya. Akhirnya, Rina mengusap air matanya dan berkata, "Embok, bolehkah saya tetap melihatnya sesekali? Bolehkah saya menjadi bagian dari hidupnya, meskipun bukan sebagai ibu sepenuhnya?" Embok Rahayu terkejut. Ia tidak menyangka wanita ini begitu tulus. Dengan suara parau, ia menjawab, "Tentu, Nak. Kita bisa merawatnya bersama." Dan sejak hari itu, bayi itu memiliki dua ibu, seorang ibu yang melahirkannya, dan seorang ibu yang dipilih oleh hatinya sendiri. Sejak hari itu, kehidupan di rumah kecil Embok Rahayu berubah. Bayi yang awalnya ia temukan di hutan kini tumbuh dalam dua pelukan. Pelukan ibu kandungnya, Rina, dan pelukan ibu yang telah memberinya kehangatan, Embok Rahayu. Rina sering datang, membawa makanan, pakaian, dan selimut untuk bayinya. Namun, setiap kali ia datang, ada satu hal yang selalu membuat hatinya pilu. Bayinya masih lebih nyaman berada dalam dekapan Embok Rahayu. Suatu sore, ketika mereka bertiga duduk di beranda, Rina akhirnya mengutarakan isi hatinya. "Embok, saya ingin anak ini tumbuh mengenal saya.
Tapi, saya juga tak bisa memisahkannya dari Mbok. Mbok Rahayu menatap wanita muda itu dengan penuh pengertian. Ia tahu bahwa Rina mengalami pergulatan batin yang sulit. Nak, Mbok nggak pernah ingin mengambil anakmu. Tapi sejak dia datang ke sini, Mbok merasa seolah diberi kesempatan kedua oleh Allah, katanya dengan suara bergetar. Rina menundukkan kepala. Ia bisa merasakan ketulusan Mbok Rahayu. Lalu, dengan suara pelan ia berkata, "Kalau begitu, bisakah kita membesarkannya bersama?" Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Lalu, Mbok Rahayu mengangguk, air mata menetes di pipinya. "Terima kasih, Nak. Mbok janji akan menjaganya sebaik mungkin." Dan di bawah langit senja yang mulai meredup, dua perempuan dari dua generasi yang berbeda saling berjanji untuk mencintai dan melindungi anak kecil itu dengan seluruh hati mereka. Namun, tidak semua orang di desa setuju dengan keputusan itu. Bisik-bisik mulai terdengar, gosip menyebar lebih cepat daripada angin yang berhembus di sawah. Aneh sekali. Sudah jelas itu anaknya Rina. Kenapa harus diasuh oleh orang tua seperti Mbok Rahayu? Benar. Jangan-jangan Mbok Rahayu sudah pakai ilmu, supaya bayi itu lebih memilihnya. Seorang ibu muda bernama Siti bahkan berani mendatangi Rina langsung. "Rina, kau tidak takut? Itu bukan hal yang wajar. Bayimu seharusnya tumbuh di rumahmu, bukan di rumah nenek tua itu," katanya dengan nada tajam. Namun, Rina hanya tersenyum kecil dan menjawab dengan tenang, "Mbok Rahayu menyelamatkan anakku. Aku tidak akan memisahkan mereka hanya karena kata-kata orang." Tetapi, semakin hari, bisikan itu semakin menjadi. Orang-orang mulai melihat Mbok Rahayu dengan tatapan aneh, seolah ia telah melakukan sesuatu yang salah. Pak Lurah akhirnya memanggil Mbok Rahayu dan Rina ke balai desa. "Aku menghormati keputusan kalian, tapi kalian juga harus memikirkan perasaan orang-orang di desa," katanya dengan suara lembut. Mbok Rahayu menunduk lalu menjawab, "Bayi ini bukan milik Mbok, dia milik ibunya. Tapi kalau Allah sudah menitipkannya kepadaku, bagaimana mungkin aku bisa mengabaikannya?" Pak Lurah menghela napas. Ia tahu, tidak ada yang salah dengan kasih sayang. Namun, menghadapi tekanan dari warga adalah hal lain. Bisikan-bisikan itu semakin hari semakin menyakitkan. Tak hanya Mbok Rahayu, tetapi juga Rina yang menjadi bahan perbincangan. Sampai suatu hari, seorang dukun tua datang ke desa. Ia mengamati bayi itu dengan mata tajam, lalu berkata dengan suara serak, "Bayi ini berada di antara dua dunia. Dia harus memilih." Kata-kata itu membuat orang-orang semakin curiga. Mereka mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dalam hubungan antara bayi itu dan Mbok Rahayu. Pada suatu malam yang dingin, Rina datang ke rumah Mbok Rahayu dengan wajah yang penuh kebimbangan. "Mbok, aku takut. Orang-orang semakin jahat. Mereka bahkan bilang aku sudah menyerahkan anakku ke ilmu gaib," katanya dengan suara bergetar. Mbok Rahayu menatap Rina dengan penuh kasih. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar masalah kepercayaan, tapi juga tentang ketakutan Rina terhadap desakan sosial. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Kalau memang ini yang terbaik untuk bayi ini, Mbok rela melepasnya." Rina menatap Mbok Rahayu dengan mata berkaca-kaca. "Tapi, bagaimana kalau dia menangis mencarimu?" Mbok Rahayu tersenyum kecil, meski hatinya terasa hancur. Dia akan belajar, sama seperti Mbok harus belajar merelakannya. Hari itu, Rina datang untuk membawa bayinya pulang. Seluruh desa sudah mendengar bahwa bayi itu akhirnya akan kembali ke rumah ibu kandungnya. Mbok Rahayu tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di beranda, menggendong bayi itu untuk terakhir kalinya. "Nak, Mbok mencintaimu."
Tapi setiap anak harus tumbuh di pelukan ibunya sendiri, bisiknya sambil mencium kening bayi itu. Rina berdiri di depannya, tangannya gemetar saat menerima bayi itu. Saat bayi itu dipindahkan ke pelukan Rina, ia mulai menangis. Bukan sekadar tangisan biasa, tapi tangisan panjang yang menyayat hati. Tangisan yang seolah berkata, "Jangan tinggalkan aku." Mbok Rahayu memejamkan mata. Setiap seruan tangisan itu seperti pedang yang menusuk hatinya. Namun, ia tidak berusaha merebutnya kembali. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Pergilah, Nak. Jadilah anak yang bahagia." Dan dengan langkah berat, Rina pergi, membawa bayinya. Sejak hari itu, rumah Mbok Rahayu terasa lebih sunyi. Tak ada lagi suara tangisan bayi, tak ada lagi tangan kecil yang menggenggam jari-jarinya. Setiap malam, ia duduk di beranda, memandangi bintang-bintang, mengingat bayi yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Kadang-kadang, ia merasa dadanya kosong, seperti ada sesuatu yang hilang. Namun, ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Cinta bukan tentang memiliki, tetapi tentang merelakan. Lalu, suatu sore, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Dan ketika Mbok Rahayu menoleh, ia melihat Rina berdiri di depan pagar, membawa bayi itu dalam gendongannya. "Mbok, bolehkah aku datang lebih sering?" tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mbok Rahayu tersenyum dengan air mata yang jatuh di pipinya. "Tentu, Nak. Mbok akan selalu ada di sini." Dan di bawah langit senja yang temaram, kasih sayang itu tetap ada, tak pernah hilang, tak pernah pudar. Sahabat semua, kisah ini mengajarkan kita bahwa kasih sayang tak mengenal usia. Mbok Rahayu menemukan makna hidupnya justru di saat ia merasa tak lagi memiliki siapa-siapa. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Bagikan kisah ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi. Semoga kita selalu diberikan hati yang penuh cinta dan kasih sayang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.